Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Delanggu 1955. Deru mesin penggiling padi terdengar seperti menggeram-geram marah. Memamah butir-butir padi dan memuntahkannya kembali menjadi beras yang putih kemilong, mengucur bagai titik-titik air ke dalam sebuah tong kayu besar. Sekam dan debu padi bertaburan memenuhi udara, menyelusup ke setiap lubang dan menyesakkan napas. Menyesakkan napas, namun menjanjikan kehidupan yang cerah dan bergairah. Hidup yang makmur, hidup yang jauh dari kelaparan dan kesusahan. Salamah memperhatikan orang-orang yang bekerja di penggilingan beras bibinya dengan dada mekar oleh harapan. Sejenak khayalannya melambung. Kalau saja ia punya mesin penggiling padi seperti itu, membeli gabah, menggilingnya, dan menjual beras dengan keuntungan yang banyak. Persoalan hidupnya akan terpecahkan. Kemelut hatinya akan tersibak, dan ia akan hidup dengan nyaman dan kecukupan. Duduklah, Amah. Bagaimana kabar suamimu? Baik-baik saja toh? Terdengar suara seorang wanita menegur di belakangnya. Salamah berpaling dan tersenyum kepada bibinya. Bibi Warti meletakkan 2 gelas teh dan sepiring kue di atas meja. Mengumpulkan koran-koran yang berserakan dan menaruhnya di laci almari. Baik, Bi. Salamah menyambut sambil berjalan kembali ke kursi yang semula didudukinya. Paman kemana, Bi? Pamanmu ke Magelang. Ngantar beras. Sekarang pasaran keras sekali di sana. 2 minggu yang lalu baru saja dikirim 2 ton. Udah habis. Tadi dikirim lagi 3 ton. Ya, mudah-mudahan saja begitu terus. Nah iya toh, mengharapkan mesti yang baik-baik. Ayo diminum, Amah. Ini, anakmu kasih kuenya, bikinan sendiri. Wah, sudah besar ya anakmu. Aku sampai belum sempat melihat ke rumahmu. Maklumlah, sibuk terus. Apalagi kalau lagi begini. Ayo kuenya, Amah. Bibi Warti memang selalu berbicara dengan ramah dan renyah, membuat siapapun senang mendengarnya. Diambilnya sepotong roti lapis, diberikannya kepada Pramono yang duduk di pangkuan Salamah. Ini, Mbah kasih kue. Ayo dipegang. Nah, gitu, pinter ya. Bujuknya sambil menjentik pipi Pramono yang bulat kemerah-merahan. Terima kasih, Mbah. Salamah membahasakan anaknya yang sudah mencengkeram kue lapis itu dengan kedua tangannya yang kecil. Ayo, Amah, ambillah. Bibi Warti sekali lagi menyodorkan piring kue ke depan Salamah. Ya, Bi, terima kasih. Salamah berbasa basi dengan sopan. Sebulan bisa giling sampai berapa ton, Bi? Ya, kalau setiap hari 3 mesin itu giling semua, bisa 15 ton. Tapi tidak semuanya berasku sendiri loh. Ada orang yang cuma menggilingkan gabahnya saja.
Sekilo ongkosnya 3 ketip, berikut sekamnya. Nanti sekamnya aku jual sendiri. Sudah ada langganan yang ambil. Biasanya buat membakar bata. Salamah mengangguk-angguk. Ia pun berasal dari desa dan soal membakar bata bukan barang baru baginya. Tetapi di desanya, bata dibakar dengan kayu, bukan dengan sekam, dan hasilnya lebih baik. Acara membakar bata selalu menjadi saat-saat yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Pembakaran dilakukan semalam suntuk dan selalu didahului dengan selamatan nasi tumpeng. Bata yang dibakar bisa mencapai 10.000 buah dan dikerahkan tidak kurang dari 40 orang untuk bergantian menjaga api sepanjang malam. Biasanya beberapa pohon kelapa yang sudah tua ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Menjelang pagi, bagian luar tumpukan bata dilepa dengan lumpur basah dan api dibiarkan berhari-hari sampai padam sendiri. Pada malam pembakaran bata seperti itu, susah sekali bagi seorang ibu untuk menyuruh anaknya pulang dan tidur sebelum si anak kelelahan dan tertidur dengan sendirinya. Salamah menghela napas. Kenangan masa kecil yang menyenangkan selalu membuatnya merindukan kembali saat-saat seperti itu. Ditolehnya bibinya dan berkata hati-hati, "Bi, sebenarnya saya datang ada keperluan." "Iya, Amah, keperluan apa?" Wanita setengah tua itu menatap Salamah dengan penuh perhatian. "Sebenarnya saya ingin bertanya, kalau Bibi membolehkan saya menjualkan beras Bibi. Saya ingin membantu Mas Taryadi mencari tambahan penghasilan." "Oh, boleh saja." Bibi Warti menyambut dengan gembira. "Berapa kau mau ambil?" "Tapi saya baru bisa membayarnya kalau beras itu sudah laku, Bi. Saya tidak punya modal." "Iya, tentu saja. Untukmu aku bisa memberi harga beli yang lebih rendah. Kau bisa mengambil keuntungan Rp5 per kuintal. Kau mau ambil berapa? Sekuintal? 2 kuintal? Sedikit saja dulu, Bi. Nanti kalau sudah laku, baru saya ambil lagi." "Kau punya kios atau tempat di pasar?" Salamah menggeleng. "Di rumah saja, Bi. Saya tidak punya uang untuk menyewa kios." Bibi Warti mengangguk-angguk. "Kalau mau buka warung, lebih baik dengan dagangan yang lain-lain juga, Ama. Supaya lebih banyak kebutuhan pembeli yang bisa kau layani. Orang akan lebih senang dan keuntunganmu juga lebih banyak. Selain beras, kau bisa sekalian menjual gula, teh, minyak, sabun, dan sebangsanya." "Rumahmu di tengah kampung?" "Iya, Bi. Cuma rumah kontrakan yang buruk." "Buruk tidak jadi soal. Yang penting di sekitarmu sudah ada warung atau belum?" "Ada, tapi cuma menjual makanan-makanan kecil. Yang menjual beras belum ada." "Bagus. Kalau begitu orang hanya akan lari kepadamu. Satu hal mesti kau ingat. Jangan menjual dengan selisih harga terlalu banyak dengan harga di pasar. Kalau harga daganganmu tidak jauh berbeda dari harga pasar, orang pasti memilih belanja ke warungmu yang lebih dekat. Ingat juga, kalau lingkunganmu orang-orang yang tidak berpunya, kau tidak mesti mengambil untung banyak-banyak.
Sebab selisih sesen 2 sen sangat berarti bagi mereka. Tapi saya sama sekali tidak punya modal untuk membeli gula dan lain-lain, Bi. Saya mau jual beras karena kepada Bibi saya bisa membayar belakangan. Tapi kepada orang lain, saya pasti harus membayar di depan. Bibi Warti mengangguk dengan setengah merenung. Kelihatannya ia menimbang-nimbang. Lalu dipandangnya Salamah dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak terlalu banyak, mungkin aku bisa meminjamkan uang. Aku percaya kau akan bekerja sungguh-sungguh. Jagalah agar daganganmu tidak habis kau pakai sendiri. Tapi bagaimana kalau dagangan itu tidak laku, Bi? Bagaimana saya akan mengembalikan uang itu nanti? Salamah berkata dengan ragu. Kembalikan saja barang-barang itu kepadaku. Karena itu kau harus memilih barang-barang yang tahan lama. Kalau dalam waktu 1 bulan tidak ada 1/4 daganganmu yang terjual, nanti kita pikirkan lagi. Apakah usahamu itu bisa diteruskan atau tidak? Sekarang mari kita lihat barang-barang apa saja yang kubutuhkan sehari-hari, agar kalau toh kau terpaksa mengembalikannya, aku tidak perlu membeli kebutuhanku itu di pasar. Artinya, uang yang kupinjamkan padamu kembali lagi padaku. Bibi yang baik hati itu pergi untuk mengambil kertas dan pensil. Lalu disusunnya daftar bahan-bahan dan kebutuhan lain yang biasa dipakai keluarganya. Sabun mandi, sabun cuci, odol, kecap, gula, dan segala macam. Ditentukannya juga jumlah tiap jenis barang dan harga semuanya ditotal. Sebanyak itulah uang yang dipinjamkannya kepada Salamah. Beras 1 kuintal akan dikirimkannya kemudian dengan menumpang truknya yang biasa dipakai untuk mengantar beras ke kota-kota. Harga barang-barang ini kuhitung sesuai dengan harga di sini. Kalau kau membelinya di pasar besar di kota, mungkin kau bisa mendapat harga lebih murah. Nah, sisa uang itu menjadi keuntunganmu. Sekarang, salinlah daftar semua barang ini. Jadi, kau dan aku masing-masing punya catatan. Kau membawa tulisanku, aku membawa tulisanmu. Ini bukannya aku tidak percaya kepadamu. Tapi dalam urusan dagang dan pinjam-meminjam, memang harus begitu. Sebab siapa tahu, tiba-tiba aku mati sebelum urusan ini selesai. Engkau harus berurusan dengan pamanmu atau anak-anakku. Kalau tidak ada tulisan yang jelas, kan bisa repot. Ya, orang kan tidak selalu sama, bukan? Dan orang bisa berubah kalau berhadapan dengan harta. Yang semula baik bisa menjadi jahat, yang dermawan bisa menjadi bakhil. Walau kita berdoa, semoga tidaklah demikian. Salamah terharu sekali dengan kesungguhan bibinya membantu. Tak pernah disangkanya Bibi Warti begitu baik kepadanya. Adik ibunya itu memang kaya raya dan suka menolong saudara-saudaranya yang lain. Tapi bantuan kali ini sungguh sangat menaikkan kemuliaan Bibi Warti di mata Salamah. Dan membesarkan tekadnya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. 3 hari kemudian, ketika Salamah mengatur barang-barang dagangannya di kamar depan, Taryadi memandang dengan tidak begitu senang. Salamah memang tidak minta izin padanya akan membuka warung.
Ia merasa berhak penuh untuk berusaha mencari uang sendiri. "Barang-barang siapa ini?" Taryadi bertanya sambil menyentuh karung beras dengan kakinya. "Barang-barangku," Salamah menjawab singkat. "Dari mana kau punya uang? Dulu kau mengembalikan ongkos bersalin yang kukeluarkan. Sekarang kau membawa pulang barang-barang sebanyak ini." "Aku tidak mau ikut campur kalau kau terpaksa berurusan dengan orang lain," suara Taryadi penuh tuduhan. Salamah berpaling dan memandang lelaki itu dengan dingin. "Kau tidak perlu tahu bagaimana aku mendapat semua ini. Sebagaimana kau menganggap aku tidak perlu tahu kemana larinya uang gajimu selama ini. Yang jelas, barang-barang ini kuperoleh tidak dengan jalan haram dan bukan untuk kebutuhan haram." Taryadi tidak menjawab. Wajahnya merah padam. Lalu ditinggalkannya Salamah dengan kemarahan menyala-nyala di matanya. Tapi Salamah tidak ambil peduli dan meneruskan kerjanya. Salamah menghitung setiap hasil penjualannya dengan cermat. Disisihkannya jumlah yang harus dikembalikan kepada Bibiwarti dan keuntungannya ia kumpulkan. Ia ingin selekasnya bisa mengembalikan pinjamannya kepada Laminah. Karena itu tak sedikit pun hasil keuntungannya ia pakai untuk kebutuhannya sendiri. Minggu-minggu pertama pembelinya belum banyak. Tetapi ia yakin lama-kelamaan warungnya akan menjadi ramai. Kegembiraan berkembang di hatinya dan ia menyambut setiap hari baru dengan semangat dan harapan. Setiap sen keuntungan yang menambah tabungannya terasa seperti air sejuk yang meneteskan kekuatan baru pada dirinya. Hidup menjadi sandiwara yang tak putus-putusnya bagi Salamah. Di depan orang lain, ia menunjukkan sikap ramah dan rukun terhadap Taryadi, seolah-olah rumah tangga mereka sungguh-sungguh berbahagia. Senyum dan tawa mereka seperti sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kata-kata manis dan gembira meluncur, seakan hidup mereka adalah surga yang tak tercela. Tapi begitu tinggal mereka berdua, rasa dingin dan asing segera saja menggantikan kebahagiaan yang baru saja mereka pertontonkan kepada orang lain. Kadang-kadang juga suasana cukup damai, dan mereka berbicara seperti layaknya dua orang yang hidup bersama dalam satu rumah. Tapi tak pernah kedamaian itu cukup kuat untuk mendekatkan hati mereka seperti awal-awal pernikahan. Selalu masih ada batas yang menghalangi hati mereka untuk bertemu di dalam kebersamaan yang sesungguhnya. Warung Salamah maju dengan pesat. Karena pasar jauh, orang lebih suka datang ke situ. Dengan hati gembira dan bangga, Salamah memberikan uang hasil penjualan berasnya kepada Bibiwarti. Pinjaman uang dicicilnya juga sedikit-sedikit. Bibiwarti pun sangat senang melihat keberhasilan Salamah dan berjanji akan mengirim beras lebih banyak lagi. "Nanti kalau modalmu sudah cukup, bukalah kios yang lebih besar di pinggir jalan. Kios yang betul-betul milikmu sendiri. Sehingga kau tak perlu kehilangan pembeli kalau suatu kali harus pindah rumah," Bibiwarti menyarankan. "Aku kan juga senang kalau berasku lebih banyak lagi yang terjual," sambungnya dengan senyum. Biaya hidup sehari-hari tak menjadi masalah lagi bagi Salamah. Barang-barang dagangannya makin banyak dan hasil yang didapatnya lebih dari yang dibutuhkan. Taryadi mengetahui itu. Makin jarang memberikan gajinya dan akhirnya bahkan tidak pernah sama sekali.
Salamah juga tidak pernah menanyakannya, dan ia memang merasa tidak butuh lagi bertanya. Rumah kontrakan yang sempit itu kini terasa sudah terlampau sesak untuk menampung dagangan. Gang menuju ke rumah yang sempit dan berkelok-kelok menyulitkan pengantaran beras dari Bibi Warti yang seringkali datang 2 kuintal sekaligus. Minyak tanah yang dikirim dengan Dream juga repot dibawa ke rumah. Lebih dari itu, pembelinya sudah semakin banyak, bahkan orang-orang dari pinggir jalan besar pun datang ke warung Salamah. Melihat semua itu, Salamah merasa sudah tiba waktunya untuk mengikuti nasihat bibinya, membuka toko yang lebih besar di pinggir jalan. Tabungannya dirasanya juga sudah cukup banyak untuk modal memperbesar usahanya. Tidak begitu jauh dari rumahnya, di tepi jalan besar, ada sebuah bangunan toko kosong, milik seorang janda tua yang tinggal hidup sendirian. Dulu pernah disewa orang untuk usaha warung makan, tapi tidak laku dan hanya bertahan 4 bulan. Salamah sudah lama mengincar bangunan itu. Letaknya sangat bagus. Di pinggir jalan besar, dekat dengan tempat mangkal andong-andong yang biasa membawa dagangan ke pasar Beringharjo. Maka ketika rencananya sudah matang, Salamah pergi menemui pemilik toko yang tinggal di belakang bangunan itu. Si empunya senang sekali ada orang yang mau menempati kiosnya yang sudah lama menganggur. "Beli sekalian sajalah, Nak. Anak saya butuh uang untuk menyelesaikan rumahnya yang sedang dibangun. Sudah setahun magrok-magrok kehabisan biaya. Saya sampai ikut prihatin melihatnya. Kalau Nak mau beli, uang penjualannya akan saya berikan pada anak saya itu, biar rumahnya cepat rampung." Wanita tua itu berkata, "Ibu mau jual berapa?" Salamah bertanya dengan harap-harap cemas. Kalau ia bisa membeli kios itu sekalian, alangkah senangnya. 500 rupiah saja. Murah itu, Nak. Kios ini masih baru, luas, di pinggir jalan besar lagi. Nak tidak akan mendapat kios semacam ini dengan harga sama di tempat lain. Harapan Salamah seketika pudar. 500 rupiah. Gila. Dari mana ia punya uang sebanyak itu? Sudahlah, saya sewa saja. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Ibu minta berapa untuk sewa sebulan? Salamah berkata dengan kecewa. Boleh juga turun sedikit, Nak. Ibu itu tidak menghiraukan kata-kata Salamah. Nak berani berapa? Ini saya jual murah hanya karena saya ingin sekali membantu anak saya. Kalau tidak keburu butuh uang, tidak akan saya jual. Salamah bimbang. 500 rupiah adalah jumlah yang banyak sekali. Sama dengan 20 ton beras kelas 1. Dengan mengerahkan segenap simpanannya, ia hanya akan dapat mengumpulkan 75 rupiah. Jauh dari cukup. Bahkan sekalipun harga itu bisa ditawar menjadi 1/5-nya. Tidak, Bu. Salamah menggeleng dengan kecewa. Saya cuma punya 75 rupiah. Itu pun sebagian akan saya pakai untuk menambah dagangan. Kalau boleh, saya mau sewa saja. Kalau tidak, terpaksa saya cari tempat lain.
Si empunya kios juga kelihatan kecewa, tetapi sadar juga bahwa 500 rupiah bukanlah jumlah yang sedikit. Ia sendiri tidak punya modal untuk membuka usaha di kios miliknya itu. Daripada menganggur tanpa guna, akhirnya ia menyetujui untuk hanya menyewakan bangunan kios itu kepada Salamah. Dengan demikian, setidaknya ia akan mendapat uang meskipun tak sebanyak yang ia inginkan. Kalau sewa, sebulan 5 rupiah, Nak, ia berkata. Sekali lagi Salamah kehilangan harapan. Sewa kios 5 rupiah sebulan, padahal keuntungannya cuma 10 rupiah. Dengan sisa yang 5 rupiah itu, ia harus membiayai hidupnya selama 30 hari. Dan lagi tahun depan Pramono sudah mulai sekolah. Itu berarti tambah pengeluaran baru. Kalau membuka kios hanya membuat hidupnya jadi repot, Salamah berpikir lebih baik meneruskan usaha warungnya yang sekarang dengan seadanya. Saya cuma berani seringgit, Bu. Salamah menawar asal-asalan. Si empunya toko lama berpikir-pikir. Tidak bisa, Nak. Terlalu murah. Kalau Nak mau bayar 4 rupiah, saya relakan. Akhirnya ia berkata, saya kan belum tahu warung saya nanti laris atau tidak, Bu. Kalau tidak laku seperti warung makan yang dulu itu, kan saya bangkrut. Salamah bertahan. Sekali lagi pemilik kios itu bimbang. Salamah sudah kehilangan harapan dan bermaksud pulang saja ketika tiba-tiba wanita tua itu menerima tawarannya. Baiklah, Nak, daripada nganggur tidak terpakai. Tapi saya minta Nak membayar 1 tahun sekaligus, biar uang yang saya terima tidak terlalu sedikit. Salamah mencoba menyembunyikan kegembiraannya. Ia hanya sekedar menawar daripada tidak sama sekali. Ia tahu tawarannya terlalu rendah dan tidak berharap akan diterima oleh pemilik toko. Tapi ternyata wanita tua itu menyerah setelah tahu Salamah tidak akan menawar lebih tinggi lagi. Menyewa setahun berarti 30 rupiah. Masih cukup sisa uangnya untuk menambah dagangan. Baik, Bu, bulan ini saya akan mulai menempati toko ini. Besok pagi uangnya saya antar. Salamah berkata dengan gembira. Pemilik toko setuju. Salamah pulang dengan dada mekar. Serta-merta angannya melambung. Dengan warungnya di rumah, ia bisa mendapat penghasilan 10 rupiah sebulan. Mungkin dengan membuka toko yang lebih besar dan terletak di tepi jalan raya, ia bisa memperoleh keuntungan 2 kali lipat. 20 rupiah. Jadi, alangkah senangnya kalau ia bisa mempunyai penghasilan sebanyak itu. Gaji Taryadi sendiri tak lebih dari 7 rupiah sebulan. Dulu, ketika masih diberikan padanya. Sekarang berapa gaji suaminya, Salamah tidak tahu dan tidak peduli. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.